Oke, di video ini kita akan membahas tentang hubungan bilangan kompleks dengan vektor. Jadi, kalau kita punya suatu bilangan kompleks yang biasanya kita notasikan dengan huruf Z atau komponennya itu adalah kita tuliskan dalam bentuk X plus Y atau boleh juga dengan menggunakan notasi pasangan terurut atau dalam bentuk titik X, Y. Nah, suatu bilangan kompleks Z ini dapat dihubungkan dengan suatu ruas garis berarah yang biasa kita sebut dengan vektor. Nah, kalau kita bicara vektor itu kan ada titik pangkal dan ada titik ujungnya ya. Maka suatu bilangan kompleks Z yaitu sama dengan X, Y komponen dari bilangan kompleksnya ya, itu dapat dihubungkan dengan suatu vektor yang titik pangkalnya itu adalah di titik asal atau titik 0,0 pada bidang kompleks dan ujungnya itu adalah ya titik bilangan kompleks ini. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa suatu bilangan kompleks dapat pula dihubungkan dengan suatu vektor. Ilustrasinya adalah sebagai berikut terkait hubungan antara bilangan kompleks di mana dia bisa dinyatakan sebagai titik dan bisa juga dinyatakan sebagai vektor. Kalau secara umum, kalau kita punya bilangan kompleks Z sama dengan X, Y, berarti kan titik untuk bilangan kompleksnya itu adalah di sini ya, di mana ini adalah sumbu realnya. Kalau kita bicara dalam bilangan kompleks, dan yang vertikal ini adalah sumbu imajinernya. Oke. Nah, ini adalah titik untuk X, Y kalau secara umum. Maka kalau kita menyatakan bilangan kompleks ini sebagai vektor, titik pangkalnya itu adalah di titik asal atau titik 0,0 ini pada bidang kompleks dan ujungnya itu adalah di titik dari bilangan kompleks ini. Sehingga kalau kita tuliskan vektornya adalah yaitu dari titik pangkal ini ke sini. Ingat lagi definisi vektor itu adalah suatu segmen garis berarah. Oke, nah kalau kita punya contohnya, misalnya kita punya bilangan kompleks negatif 2 tambah I. Atau kalau kita nyatakan dia dalam bentuk pasangan terurut atau titik kan menjadi titik negatif 2,1. Nah, bilangan kompleks Z sama dengan negatif 2 plus I ini atau bilangan kompleks Z sama dengan negatif 2,1 ini adalah beradanya di sini, yaitu nilai X-nya itu atau bagian realnya adalah negatif 2 dan bagian imajinernya adalah 1. Nah, disinilah titik untuk bilangan kompleks ini. Namun, kalau kita pandang dia sebagai suatu vektor, maka pangkalnya di titik asal koordinat ini yaitu di titik 0,0 dan ujungnya di sini. Tinggal buatlah suatu ruas garis berarah, jadilah ini merupakan vektor untuk bilangan kompleks Z sama dengan negatif 2 ditambah I. Kemudian terkait penjumlahan bilangan kompleks. Nah, sebagaimana yang disampaikan bahwa bilangan kompleks itu dapat dihubungkan dengan suatu vektor. Begitu pula penjumlahannya. Penjumlahan bilangan kompleks juga bersesuaian dengan penjumlahan vektor-vektor. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ini yang mendatar adalah sumbu real atau sumbu X dan yang tegak ini adalah sumbu imajiner atau sumbu Y-nya. Katakanlah kita punya vektor Z1-nya adalah ini. Oke, dan kita mau menambahkan vektor Z1 ini dengan vektor Z2, di mana Z2-nya itu adalah vektor ini. Namun, kalau kita mau menjumlahkan vektor Z1 dengan Z2, ingat lagi dulu ketika di aljabar linear elementer bahwa jika kita memandang Z1 dan Z2 ini adalah sebagai suatu vektor, maka untuk penjumlahan ini, titik pangkal dari Z2 ini harus ditulis sedemikian sehingga posisinya menjadi berhimpit dengan titik ujung dari Z1. Nah, kalau ini adalah vektor Z1, maka pangkalnya di sini dan ujungnya adalah di sini. Nah, kalau kita mau menjumlahkan Z1 ini dengan Z2, maka titik pangkal dari vektor Z2 ini harus berhimpit dengan titik ujung dari Z1. Jadi kita akan mulai membuat vektor Z2 di titik ini. Nah, aslinya vektor Z2 itu arahnya ke kanan atas dengan panjang seginilah. Maka kita buatlah dengan desain yang sama untuk vektor Z2 di mana arahnya sama persis dengan arah Z2 yang ini dan panjangnya juga harus sama dengan panjang Z2 ini. Kira-kira jadinya adalah sebagaimana yang diilustrasikan dengan garis putus-putus ini. Nah, tibalah di sini untuk ujung dari Z2. Sehingga penjumlahan antara vektor Z1 dengan vektor Z2 itu adalah suatu vektor yang pangkalnya itu sama dengan pangkal dari Z1 dan ujung dari vektor Z1 ditambah Z2 itu sama dengan ujung dari Z2. Jadi dari sini hingga ke sini. Nah, inilah dia yang merupakan penjumlahan vektor Z1 dengan Z2.
Nah, begitu juga pada bilangan kompleks, konsepnya akan sama. Misal kita punya vektor Z1-nya sama dengan 3 ditambah I dan vektor Z2-nya sama dengan negatif 2 ditambah 2I. Bilangan kompleksnya ya. Maka kalau kita menjumlahkan bilangan kompleks Z1 dengan Z2, hasilnya adalah bagian real ditambah bagian realnya, yaitu 3 tambah negatif 2 adalah 1, dan bagian imajiner ditambah bagian imajinernya 1 ditambah 2, yaitu 3. Jadi 3I. Dengan demikian, bilangan kompleks Z1 ditambah bilangan kompleks Z2, hasilnya adalah bilangan kompleks 1 ditambah 3I. Atau kalau kita tuliskan dengan notasi titik menjadi 1,3. Nah, kalau penulisan seperti ini juga berlaku untuk vektor ya. Seandainya kita punya suatu vektor V di mana komponennya adalah AB, vektor itu bisa dituliskan dalam bentuk matriks kolom atau boleh juga dituliskan dalam bentuk seperti ini kan ya. Nah, jadi ini adalah titik bilangan kompleks atau boleh juga dipandang sebagai vektor yang komponen pertamanya adalah 1 dan komponen keduanya adalah 3. Nah, ini adalah kita melakukan penjumlahan antara dua buah bilangan kompleks secara teori, yaitu bagian real ditambah bagian real, bagian imajiner ditambah bagian imajiner. Kita akan lihat hubungannya dengan penjumlahan vektor secara geometris. Nah, kita pandang Z1 sama dengan 3 plus I ini sebagai suatu vektor, jadi kita tuliskan 3,1 ya, bagian realnya 3 dan bagian imajinernya 1. Kemudian Z2 pun kita pandang sebagai suatu vektor, yaitu negatif 2,2. Jadi kita akan menjumlahkan dua buah vektor Z1 dengan Z2, yaitu sama dengan vektor 3,1 ditambah vektor negatif 2,2. Nah, kita buatkan secara pada bidang kompleks atau bidang koordinat kartesius, ini bagian realnya dan ini bagian imajinernya. Atau ini sumbu X, ini sumbu Y-nya, kemudian let's say di sini 1, 2, 3, kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kita mulai dengan membuat vektor Z1, di mana vektor Z1 itu adalah vektor 3,1. Yang pangkalnya itu berada di titik asal 0,0. Kemudian komponen pertamanya 3, berarti berjalan ke kanan sejauh 3 satuan. Kemudian komponen keduanya adalah 1, berarti berjalan ke atas sejauh 1 satuan. Maka tiba di sini. Jadi ujung dari vektor Z1 3,1 ini adalah di titik ini. Maka kalau kita buatkan garis berarahnya jadinya adalah ini untuk Z1. Kemudian kita tambahkan dia dengan vektor Z2 yang komponennya itu adalah negatif 2,2. Nah, karena komponen pertamanya negatif 2, berarti dari titik ini kita lanjutkan perjalanannya ke kiri sejauh 2 satuan. Kenapa ke kiri? Karena dia bernilai negatif ya. Jadi dari sini berjalan ke kiri sejauh 2 satuan. Kemudian komponen keduanya adalah positif 2, berarti berjalan ke atas sejauh 2 satuan pula. 1, 2, tiba di sini. Maka vektor Z2 ini adalah suatu vektor yang kita tuliskan pangkalnya berhimpit dengan ujung dari Z1, yaitu dari sini, dan ujungnya itu adalah ya sesuai dengan arah perjalanan tadi, tibanya kan di sini. Jadi inilah ruas garis berarah untuk vektor Z2 ke kiri sejauh 2 satuan, ke atas sejauh 2 satuan, sesuai dengan komponennya negatif 2,2. Maka penjumlahan vektor Z1 dengan vektor Z2 adalah vektor yang pangkalnya sama dengan pangkal dari Z1 dan ujungnya adalah sama dengan ujung Z2. Pangkal dari Z1 adalah di sini dan ujung dari Z2 itu adalah di sini. Maka ruas garis berarah untuk vektor Z1 tambah Z2 adalah ini. Z1 ditambah Z2. Dimana kalau kita lihat di sini adalah titik 1,3. Ya, atau kalau kita nyatakan dia sebagai bilangan kompleks menjadi 1 ditambah 3i. Atau kalau kita lihat perjalanannya sebagai suatu vektor 1,3, dari titik pangkalnya ini berjalan ke kanan sejauh 1 satuan tiba ke sini dan berjalan ke atas sejauh 3 satuan tiba di sini. Jadi penjumlahan vektor Z1 dengan Z2 itu akan menghasilkan vektor 1,3 atau dalam bilangan kompleks dituliskan menjadi 1 ditambah 3i. Dan penjumlahan vektor ini sama dengan hasil penjumlahan yang kita peroleh secara teori, yaitu menjumlahkan dua buah bilangan kompleks tadi, sama persis. Oke. Berikutnya perkalian bilangan kompleks. Nah,
Barusan kita membahas bahwa penjumlahan dua buah bilangan kompleks ternyata prosesnya bisa dibilang sama dengan penjumlahan antara dua buah vektor. Nah, bagaimana dengan perkalian antara bilangan kompleks? Kita tahu bahwa perkalian antara bilangan kompleks itu akan menghasilkan bilangan kompleks pula. Sebagaimana yang dulu pernah dibahas melalui tugas, bahwa jika kita mengalihkan suatu bilangan kompleks Z1 dengan bilangan kompleks lainnya Z2, hasilnya juga merupakan bilangan kompleks di mana ini merupakan bagian realnya dan ini adalah bagian imajinernya. Jadi hasil kali bilangan kompleks Z1 dengan Z2 adalah merupakan bilangan kompleks pula, bukan suatu skalar. Nah, karena hasil kalinya adalah bilangan kompleks, oke, kita bisa menyatakan hasil kalinya juga yang dituliskan dalam bentuk vektor. Tapi maknanya tidak lagi merupakan suatu vektor, atau dengan kata lain perkalian antara bilangan kompleks itu tidak sama dengan proses perkalian vektor seperti yang pernah dibahas pada konsep perkalian vektor biasa di perkuliahan aljabar linear elementer. Jadi benar-benar berbeda. Kalau kita memandang Z1 dan Z2 misalkan sebagai suatu vektor, katakanlah komponen Z1 adalah AB dan komponen Z2 adalah PQ. Kalau kita memandang dia sebagai suatu vektor, mereka sebagai suatu vektor, maka dot produk antara Z1 dengan Z2 adalah A dikali B ditambah B dikali Q. Kan begitu ya, yang hasilnya adalah suatu skalar. Nah, tidak demikian adanya jika kita memandang Z1 dan Z2 sebagai bilangan kompleks. Jadi, walaupun bilangan kompleks dapat dihubungkan dengan suatu vektor, tapi tidak semua case atau tidak semua hal-hal yang berlaku pada vektor juga berlaku pada bilangan kompleks, dan begitu pula sebaliknya.